Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 15 September 2023. Pesta wajib Santa Perawan Maria berduka. Saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini marilah kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita dan mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sandarkan hidup kita pada iman, harapan, dan kasih akan Allah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 9. Dilanjutkan dengan Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Atau Lukas 2 ayat 33 sampai dengan 35. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua saudara dapat melihat dan merasakan bagaimana hati seseorang ibu yang anaknya mengalami pembulian oleh teman-temannya. Tentunya saudara, si ibu akan merasakan sakit dan perih hatinya. Tak sedikit para ibu yang mengalami akan mendobrak orang tua yang anaknya membuli, dan tak sedikit pula yang melaporkan ke aparat. Hari ini, melalui Injil kita melihat dan merasakan keperihan hati Maria sebagai bunda Tuhan yang mendapat nubuat dari Simeon. Nubuat Simeon, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lukas 2 ayat 34 sampai dengan 35. Saudaraku, apa yang dinubuatkan oleh Simeon hanya dapat disimpan di dalam hati seorang ibu, seorang bunda dari Tuhan kita Yesus Kristus. Secara manusia sesungguhnya Maria tak sanggup untuk menghadapinya. Tapi saudara-saudara, karena kekuatan imannya dan mengaku di hadapan malaikat Tuhan, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1 ayat 38. Maria hanya berserah kepada Tuhan Allah. Dengan penuh kerendahan hati, Maria serahkan kehidupannya secara penuh kepada Allah Bapa dan Putranya. Dan dia tahu siapa putranya itu. Nubuat yang disampaikan oleh Simeon ini saudara adalah nubuat tentang penolakan penderitaan dan kematian Yesus di atas kayu salib demi menyelamatkan umat manusia. Peristiwa Yesus itu disaksikan langsung oleh Bunda Maria sendiri dengan mata kepalanya. Betapa sedih hati seorang ibu ketika harus memandang putranya yang sangat dikasihinya harus menderita dan wafat dengan siksaan, bahkan penderitaan dicambuk yang sangat menyakitkan, dan bahkan tergantung di kayu salib. Yesus melihat keperihan dan duka cita ibunya yang selalu mengikutinya. Yesus tak mau ibunya sendirian. Dari atas kayu salib, Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya. Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27. Duka cita merupakan pengalaman yang ingin selalu dihindari oleh setiap manusia. Kita patut belajar dari bunda kita, Bunda Maria, yang selalu menanggung penderitaan di dalam iman, harapan, dan kasih.
Walau dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana putranya Yesus Tuhan kita mengalami siksaan yang dahsyat, cambukan-cambukan yang mematikan. Ibu mana yang tahan melihat itu semua? Tapi Maria diam 1000 bahasa. Hanya dapat melihat dengan mata yang berbinar-binar, penuh kepedihan di hatinya. Duka cita yang mendalam yang dirasakan. Dia sedikit pun tidak bersungut-sungut menggebrak protes. Dia tetap mengikuti perjalanan salib anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Adakah kita juga saudara-saudara memiliki kerendahan hati penuh kesabaran seperti Maria? Adakah kita tetap mau menghadapi setiap masalah kita dengan tetap penuh iman, harapan, dan kasih seperti Maria? Keperihan atau kepedihan apa yang sekarang kita hadapi saat ini? Adakah kita juga mau diam, tidak bersungut-sungut, tapi kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam doa, dalam iman, pengharapan, dan kasih? Maria yang telah ditunjuk oleh Yesus Tuhan sebagai ibu kita, sebagai bunda kita. Adakah kita juga menghormati dia sebagai ibu bunda kita? Adakah kita juga mau bersama Bunda Maria satu sehati seperti para murid bersama-sama berdoa kepada Yesus? Perenungan pagi hari ini saudaraku mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini adalah saudara-saudara Kristus. Karena Yesus telah memberikan ibunya kepada kita. Kita mau ikuti keteladanan yang diberikan Bunda Maria, di mana penuh kesabaran, tabah di saat menghadapi persoalan yang penuh keperihan, kepedihan. Juga membuat kedukaan yang sangat mendalam di dalam hatinya. Kita mau menjalani kehidupan ini dengan memikul salib, menanggung penderitaan dalam iman, harapan, dan kasih. Seperti bunda kita jalani sendiri. Dan kita mau melihat kedukaan yang kita hadapi merupakan ujian iman. Dan dari ujian ini penuh pengharapan yang besar akan kita peroleh dari Tuhan kita sendiri. Ingat, dalam mengarungi kehidupan ini, kita akan selalu dihantui oleh segala penderitaan. Kita mau seperti Bunda Maria yang tabah dan sabar sampai akhir, karena ia menyandarkan hidupnya pada iman, harapan, dan kasih hanya kepada Allah. Kita pun mau menyandarkan hidup kita pada iman, harapan, dan kasih kepada Allah. Semoga Bunda Maria selalu mendoakan kita agar kita tetap tabah dalam menghadapi derita yang kita alami ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.